Santapan Harian Minggu 27 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-26. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami senantiasa tertuju pada firman-Mu, dan kami menyendengkan telinga ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu akan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 26 ayat 1-9. Tentang rombongan para penunggu pintu, dari orang Korah ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Meselemia mempunyai anak-anak yakni Zakaria anak sulung, Yediael anak yang kedua, Sebaja anak yang ketiga, Yatniel anak yang keempat, Elam anak yang kelima, Yohanan anak yang keenam, Elyoenai anak yang ketujuh. Obed-Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netaneel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri. Anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Sahabat Santapan Harian, sebagai bagian terakhir dari proses pembagian tugas, Pasal 26 memuat informasi mengenai rombongan para penunggu pintu rumah Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang Lewi. Namun, jika kita perhatikan dari daftar tersebut, ada satu lompatan antara keturunan Lewi dengan seorang yang bukan keturunan Lewi, bahkan non-Israel. Orang itu bernama Obed-Edom. Obed-Edom adalah orang Gad, keturunan Filistin. Ketika Daud hendak memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, Tuhan membunuh Usa karena dia lalai dalam menghormati kekudusan Tuhan. Daud menjadi takut dan tidak jadi membawa pulang tabut Allah. Maka tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom. 3 bulan lamanya tabut Allah ada di rumahnya dan Tuhan memberkati dia berserta keluarganya. Alkitab tidak menjelaskan dengan persis apa yang terjadi setelah tabut Allah itu kemudian dipindahkan ke Yerusalem. Namun yang pasti, Alkitab mencatat bahwa Obed-Edom beserta keluarganya melayani sebagai penjaga gudang perlengkapan, penunggu pintu gerbang, bahkan pemain alat musik untuk memuji Tuhan. Saat Obed-Edom mengenal Tuhan dan mengalami sendiri pemeliharaan Tuhan, ia beserta keluarganya memutuskan
untuk percaya dan mengikuti Allah orang Israel. Hal ini terbukti dari kesediaannya untuk melayani Tuhan dalam berbagai hal yang bisa ia lakukan. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom. Hati yang mengasihi Tuhan ia wujudkan dengan melayani di rumah Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan inilah yang harus menjadi dasar kita dalam melayani. Dalam menjalankan aktivitas pelayanan, kadangkala kita bisa merasa lelah dan putus asa. Namun, jika yang menjadi dasar pelayanan kita adalah kasih kita kepada Allah, kita akan dimampukan untuk melaksanakannya. Sebagaimana Kristus mengasihi dan taat kepada Bapanya sampai akhir, kiranya kita pun setia sampai akhir dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita karena kita mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, penuhi hati kami dengan kerelaan untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tolonglah kami untuk memberi dengan sukacita dan melayani Engkau dengan penuh ucapan syukur. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.